ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini, kakak akan membahas pembagian susun pendek desimal atau pembagian susun bilangan bulat dengan hasil desimal. Oke, simak baik-baik ya video kali ini karena ada beberapa di antara kalian yang request mau dibuatkan video dan materi ini. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ini adalah pembagian desimal. Kemudian hasilnya juga desimal ya. Kita pakai cara susun pendek. Oke, perhatikan misalkan di sini adalah 25,6 dibagi dengan 2. Nah, caranya gimana? Oke, perhatikan ya, langkah pertama itu kita buat porogapit seperti ini. Nah, 25,6 kita taruh di dalam 25,6. Kemudian untuk 2-nya kita taruh di depan. Oke, seperti pembagian bilangan bulat biasa ya, bukan desimal. Nah, kita mulai pembagian ini dimulai dari depan. Jadi 2 dibagi 2 berapa? 1, ya kan? Oke, kita tulis di samping atau di atas sama saja. Kita tulis di samping ya. Oke, 1. Nah, 1 kali 2, 2. Ingat, ditaruh di bawahnya 2, bukan di belakang ya. Kemudian kita kurangi, kalau pembagian itu dikurangi. Beda lagi kalau perkalian ditambah. Nah, 2 kurangi 2, 0. Habis ya, jadi tidak perlu ditulis. Oke, kita turunkan angka di belakang 2, yaitu 5. Kita turunkan di sini. Untuk penurunan angka itu satu per satu saja, agar mudah dalam membagi. Jadi 5 itu dibagi dengan 2. 5 dibagi 2, yang paling mendekati. Hasilnya paling mendekati 5. 2 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 5, yaitu 2 dikali 2. Ya, 2 kali 2 berarti hasilnya 2, yaitu 4. 4 ditaruh di bawahnya 5. Kemudian kita kurangi lagi. 5 kurangi 4, 1. Oke. Nah, 1 di sini. Kemudian di sini setelah angka 5 itu kan ada tanda koma, ya kan? Nah, jangan lupa kita taruh di sini di hasilnya itu juga tanda koma. Karena 5 kan sudah turun, jadi koma kita taruh di hasil. Oke, sudah? Nah, kemudian kita turunkan angka setelah 5 yaitu 6. Untuk koma itu tidak perlu turun karena sudah pindah di belakang angka 2 ini. Sudah pindah di hasilnya. Ya, paham ya? Nah, kemudian 16 dibagi 2 yaitu 8. Oke, pas ya, 8 kali 2 16. Kemudian kita kurangi 0. Nah, karena sudah habis, tidak ada angka yang diturunkan lagi dan hasil di bawah ini 0, maka hasilnya sudah ketemu yaitu 12,8. Paham ya? Untuk nomor 1, oke, kita lanjut soal yang kedua agar kalian lebih paham lagi. Nah, misalkan 76,8 dibagi 3 sama dengan, oke, kita buat porogapit 76,8 dibagi 3 sama dengan dari depan, jadi 7 dibagi 3 yang hasilnya mendekati 7. 3 kali berapa? 3 kali 2. 3 kali 2 itu adalah 6. Kita taruh di bawahnya 7 ya. Kemudian kita kurangi 7 kurangi 6, 1. Kemudian kita turunkan satu angka di belakang 7 yaitu 6 kita turunkan. Nah, turunnya satu per satu ya, ingat ya. Kemudian 16 dibagi 3. Yang paling mendekati yaitu 5. Ya, 5 kali 3 itu 15. Kita taruh 15 di sini. Kita kurangi lagi. 6 dikurangi 5, 1. Nah, setelah ini ternyata setelah angka 6 itu ada tanda koma. Maka tanda koma ini pindah di hasil di belakang 5, koma. Jadi 25, koma. Nah, setelah itu baru kita turunkan 8. Jadi 18. Oke, paham? 18 dibagi 3 yaitu 6. Ternyata pas ya, 6 kali 3 18. Kita kurangi 0. Nah, karena sudah habis tidak ada angka yang turun lagi, maka hasilnya 25,6. Oke, paham ya? Mudah sekali. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Lalu bagaimana kalau misalkan
bilangan bulat biasa dibagi dengan bilangan bulat tapi hasilnya nanti desimal. Oke, perhatikan misalkan di sini nomor 3 adalah 63 dibagi 4. Nah, di sini tidak desimal ya, tapi nanti hasilnya desimal karena tidak habis. 63 dibagi 4. Dimulai dari depan. Seperti biasa, 6 dibagi 4, yang paling mendekati 1. 1 kali 4, 4. Sudah, 6 dikurangi 4 yaitu 2. Kemudian kita turunkan 3. 23 dibagi 4. Yang paling mendekati itu adalah 5. Nah, 5 dikali 4 kan 20. Kita kurangi nih, 3. Nah, ternyata sudah tidak ada angka yang harus diturunkan, tetapi di sini belum habis, masih ada 3 nih. Nah, kita kasih bantuan 0. Nah, karena ada bantuan 0, maka di belakang 5 ini kita kasih tanda koma. Oke, paham ya? Setelah ini 30 dibagi 4. Nah, yang paling mendekati berapa? 4 dikali 7, yaitu 28. Kita kurangi nih, 2. 2 bagi 4. Masih belum bisa, kita kasih bantuan 0. Nah, karena bantuan 0 ini adalah bantuan yang kedua, maka tidak perlu kita tambah tanda koma di belakang 7 seperti ini. Tidak perlu ya, jadi tanda koma itu hanya sekali saja. Oke, 20 dibagi 4 yaitu 5. Ternyata pas ya, 5 kali 4, 20. Kita kurangi 0. Sudah, kalau sudah 0 seperti ini, maka hasilnya ketemu 15,75. Oke, paham ya? Lanjut kita ke soal yang keempat. Misalkan di sini adalah 921,2 dibagi 4. Oke, kita buat porogapet dulu. 921,2 dibagi 4. Oke, kita mulai dari depan. 9 dibagi 4, yaitu 2 yang paling mendekati ya. 2 kali 4 itu 8. Kita kurangi. 9 kurangi 8, 1. Oke, 2 kita turunkan ya. Karena 12 dibagi 4 berapa? Pas, dapat 3. Nah, maka 3 kali 4 itu adalah 12. Kita kurangi, ternyata 0. Nah, karena ada angka yang belum turun, maka kita turunkan 1. Nah, 1 kita turunkan, karena 1 dibagi 4 itu nggak bisa, maka 2 kita turunkan. Karena ada 2 angka yang turun sekaligus ya, maka kita hasilnya tambahi 0. Kemudian jangan lupa di belakang angka 1 ini ada tanda koma, maka kita kasih koma di hasil. Nah, 12 dibagi 4, 3. Maka hasilnya adalah ini 12 ya, 0. Hasilnya ketemu 230,3. Oke, paham ya untuk materi kali ini? Kakak rasa cukup. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video.